Oke, baik. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk penulisan artikel ilmiah yang berjudul Keamanan Data di Era Digital, yaitu untuk menganalisis ancaman dan strategi perlindungan untuk pengguna awam. Kelompok 8 sendiri terdiri dari 4 anggota yang terdiri dari Iko Avianando, saya sendiri yaitu Dio Putra, ada Peri Ferdinand, ada Fadli Maulana Pratama. Selanjutnya untuk pendahuluan, eh, di era digital yang semakin berkembang pesat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi eh, menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kita untuk menggunakan internet, media sosial, dan aplikasi eh, untuk memudahkan informasi dan juga komunikasi. Dari data yang kami temukan, menurut ANUR, pada tahun 2023 ada sekitar 4,88 miliar orang di dunia yang menggunakan gawai dan juga mengakses internet. Dan hal tersebut juga membawa serta ancaman dan tantangan baru terutama dalam hal keamanan data pribadi. Menurut Fox, selain pada kuartal kedua tahun 2023 terjadi serangan DDoS atau Distributed Denial of Service yang mengalami peningkatan sekitar 15%. Selanjutnya, Mas, untuk tujuan penelitian di sini untuk itu artikel ini kita tujukan untuk mengkaji secara mendalam berbagai ancaman yang mengintai data pribadi di dunia digital dan juga untuk memberikan strategi perlindungan yang dapat dilakukan oleh pengguna awam. Selanjutnya bisa dijelaskan. Ya, untuk penelitian ini kami akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan pengumpulan data untuk mengkaji ancaman keamanan data pribadi di era digital. Data diperoleh dari jurnal, buku laporan, dan artikel terkait keamanan cyber. Selain literatur, kami juga melakukan penelitian melibatkan observasi dan wawancara mendalam dengan pakar keamanan cyber dan pengguna awam. Ya, bisa next. Oke, berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik ini, terlihat bahwa serangan cyber yang terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama itu ada DDoS, intrusion, dan malware. Terjadi secara konsisten sepanjang tahun 2023. Setiap bulan mencatat jumlah serangan yang hampir setara dengan rata-rata serangan berada di kisaran 800 hingga 1.200 kejadian. Dari pola ini, dapat disimpulkan bahwa ancaman cyber terus berlanjut tanpa fluktuasi besar dari bulan ke bulan, menunjukkan bahwa para pelaku ancaman cyber tetap aktif sepanjang tahun. Serangan DDoS, intrusion, dan malware memiliki proporsi serangan yang relatif seimbang dengan tidak ada satu tipe serangan yang mendominasi. Oke, baik. Sebelum dengan lanjut ke strategi bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya serangan-serangan DDoS, intrusion atau malware, mungkin sedikit gambaran terlebih dahulu. DDoS itu adalah salah satu serangan yang paling umum, yaitu dengan membanjiri sebuah resources ke dalam server. Kemudian juga terdapat intrusion adalah sebuah serangan juga terhadap serangan digital, bagaimana seorang hacker melakukan black box langsung terhadap korbannya. Dan setelah ini terdapat strategi perlindungan, bagaimana caranya kita agar sebagai seorang teknisi ataupun seorang yang terlibat dalam ilmu komputer. Seperti di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu malware, yaitu malware sendiri sebelumnya adalah malicious software atau program kode berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengakses, ataupun mencuri data dari sistem komputer tanpa izin sebagai seorang pengguna dan dapat masuk ke perangkat kita melalui berbagai cara, termasuk email yang tidak aman atau biasanya tersisip link phishing di dalamnya, website yang terinfeksi, ataupun perangkat lunak yang sengaja untuk tidak diperbarui karena sifatnya yang sangat merusak. Penting bagi kita untuk melindungi sistem kita dari ancaman seorang malware.
untuk strategi sendiri untuk perlindungannya yaitu seperti apa? Yang pertama, kita harus rutin melakukan backup data untuk melindungi dari malware sendiri, yaitu salah satunya adalah melakukan backup, karena untuk pemulihan sistem dan informasi tersebut ketika sudah terinfeksi sebuah malware akan sulit sekali untuk kita mengembalikannya ke resource awal seperti semula tanpa adanya backup. Dengan kasus backup ini sebenarnya juga kita bisa kaitkan dengan kasus yang kemarin sempat viral yang ada di Indonesia, yaitu tentang bagaimana sebuah sistem yang ada di Indonesia sangat ramai di sebuah institusi pemerintahan, gimana caranya mereka tidak melakukan backup sama sekali sehingga sistemnya beberapa hilang atau tidak bisa direstore kembali. Kemudian yang kedua, di sini kita bisa hindari malware, yaitu dengan berhati-hati dalam mengakses sebuah link yang mengunduh file ataupun membuka email dari sumber yang tidak dikenal. Kemudian selalu verifikasi terhadap asal-usul sebelum kita untuk mengklik ataupun mengunduh apapun yang ada di semua internet. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan perangkat yang kita gunakan saat ini. Mungkin bisa dibedakan antara perangkat pekerjaan kita, device ataupun perangkat dari kita sendiri ataupun personal device kita sendiri. Dan ketiga yang kita bisa terapkan adalah deteksi malware dengan antivirus. Dengan adanya antivirus yang saat ini sudah cukup populer atau defaultnya sudah diaktifkan di sistem operasi seperti Windows, macOS ataupun Linux, sehingga pastikan perangkat kita memiliki perangkat yang andal, kemudian terus di-upgrade untuk antivirusnya sendiri sehingga dapat mendeteksi, memblokir ataupun menghapus malware yang berpotensi merusak data kita. Yang keempat yaitu isolasi virus atau bisa bahasa Inggrisnya sandboxing, yaitu dengan teknologi seperti kita dapat mengisolit seberapa threat atau ancaman yang dapat dijalankan oleh program lain yang dapat menjalankan program kita, sehingga lingkungannya akan terpisah. Ketika virus masuk, virus itu ingin menghapus data ataupun menghancurkan data ataupun menjalankan program di root directory, itu tidak bisa karena itu sudah terisolasi terdahulu sebelum dia dapat mengakses program kita yang istilahnya core dalam program kita, sehingga kita dapat menguji software atau file tersebut mencurigakan, langsung kita kick dan tanpa risiko terhadap sistem utama kita. Kemudian yang 5 yaitu selalu gunakan proteksi firewall. Ya, firewall berfungsi sebagai penghalang utama dari ancaman internet dari luar, sehingga ketika kita mengaktifkan sebuah firewall, kita bisa mencegah malware ataupun jaringan aktivitas berbahaya lainnya yang masuk ke dalam laptop kita. Biasanya malware itu dikaitkan kalau firewall, selain malware ada namanya seperti toolnya pakai Wireshark. Itu seperti gimana caranya dia mengetahui apa yang kita kirim kepada internet, kita sebagai korban dapat diambil informasi data diri kita seperti username, password dari si pencuri data tanpa kita mengaktifkan firewall. Kemudian yang keenam yaitu periksa kerentanan secara berkala. Ini sama seperti kita mengupdate antivirus yang ada di laptop dan selalu melakukan patching ketika mungkin kita sebagai seorang developer untuk terus update mengenai bagaimana selain malware ataupun dengan kondisi lain seperti mungkin threat ancaman lain yang dapat merusak sistem kita sendiri. Yang ketujuh yaitu adalah yang terakhir itu edukasi terhadap karyawan ataupun edukasi terhadap masyarakat untuk bagaimana caranya kita melatih atau ini khususnya ketika kita berada dalam organisasi perusahaan, edukasi itu biasanya dapat diterapkan melalui pelatihan karyawan tentang bahayanya malware ataupun sangat pentingnya kita terhindar dari malware ataupun virus lain, trojan, dan lain-lain. Mereka perlu tahu cara mengenali apa itu phishing, langkah-langkah pencegahan, dan untuk terakhir menghindari risiko serangan tersendiri. Baik, dengan strategi ini kelompok kita dapat mengharapkan secara proaktif melindungi perangkat data dari ancaman malware yang terus berkembang. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah kami
terlambat dan telah kami sampaikan sebelumnya, menunjukkan bahwa serangan cyber terus menjadi ancaman yang signifikan dengan jumlah serangan yang konsisten sepanjang tahun 2023. Nah, variabel tipe serangan seperti DDoS, intrusion, dan malware memerlukan pendekatan keamanan yang komprehensif untuk melindungi sebagian pengguna. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai jenis ancaman cyber tersebut. Selain langkah-langkah mitigasi teknis, peran media dan pendidikan juga sangat krusial dan penting dalam membangun kesadaran masyarakat secara luas tentang ancaman cyber itu sendiri. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan mengenai serangan cyber, serta dapat ditimbulkan melalui program-program edukatif, seminar, dan kampanye publik. Masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang resiko yang mereka hadapi dan cara melindungi diri mereka secara efektif. Pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah juga dapat menciptakan generasi yang lebih paham dan tanggung jawab terhadap isu-isu keamanan cyber, sehingga membentuk budaya keamanan yang kuat di masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan terhadap serangan cyber. Oke. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Silakan. Ya, mungkin terima kasih terhadap kelompok ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita dapat intinya dalam penelitian ini kita mengharapkan bagaimana masyarakat ataupun pelaku organisasi akan terus meningkatkan bahwa pentingnya untuk menjaga data kita dari ancaman yang ada melalui cyber yang sangat masif di belakangan ini. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.